ini. Nah, si prosesor kan punya kecepatan ya, kalau waktu main game misalnya, tentu dong prosesornya prosesor yang mumpuni. Tapi ketika ditransfer ke monitor, dengan monitor yang nggak bisa menyesuaikan kecepatan, nggak ada sinkronisasi antar kecepatan prosesor sama si monitor, nah ini nih dampaknya gitu. Si monitor nggak bisa menyelaraskan kecepatan sehingga gambarnya patah-patah, jadi nggak utuh bentuk si layar monitor si robot ini. Berbeda dengan yang sudah punya teknologi AMD Radeon FreeSync. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita mau mulai review si monitor Acer KG241Q ini secara fisik dan performance-nya ya. Pertama secara fisik, kemarin udah disampaikan bahwa di belakang ini, di bawah ini ada port yang salah satu keunggulannya dia punya 2 port HDMI ya. Yang mungkin monitor-monitor lain cuman punya 1 port HDMI. Nah, itu salah satu alasan kita milih, karena biasanya gua pakai port satunya untuk Google Chromecast, satunya untuk kabel HDMI biasa, sehingga bisa disambungkan ke berbagai device. Terus juga dia ada output sama input dari buat audionya ya, speakernya, karena dia udah built-in speaker. Terus untuk tombol, sebelum masuk tombolnya, bezelnya di sini nggak terlalu tipis ya, jadi meskipun nggak terlalu masalah buat kita, temen ini nggak terlalu tipis, ada sekitar 2 cm lah, hampir 2 cm bezelnya. Nah, terus si standnya ini yang lumayan bagus ya, jadi bentuknya V gini dan agak futuristik. Nah, di sini tombol pengaturannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, yang paling kanan power on off. Nah, kalau kita mau setting, kita pencet aja yang paling kiri. Tinggal di sini ada kita mau profilnya apa ya. Pertama ini kan tampilan standar. Nah, ini untuk eco dari agak gelap tapi penggunaan energinya lebih murah. Ini kalau mau grafik jadi lebih powerful, kalau mau nonton movie lebih nyaman di mata. Terus ini buat customize kita. Ini kalau lagi nonton olahraga ya, rekomendasi mereka. Terus ini untuk nonton yang racing-racing, yang ini untuk action-action gitu. Kita balikin ke standar. Ini yang menu ya. Terus juga ada, kita bisa ngatur brightness-nya di sini di tombol kedua. Gitu. Terus juga ada volume speakernya di sini di tombol yang tengah. Terus ada yang terakhir ini input outputnya kita bisa juga. Nah, yang terakhir ini ada pengaturan yang lebih komplit ya, baik itu picture-nya, color-nya, audionya, gamingnya mau kayak gimana gitu. Di picture ada pengaturan brightness, contrast seperti biasa ya. Terus buat color segala macam. Terus ada audionya di sini, gaming, sistem segala macam ada di sini nih. OSD-nya ada, language-nya mau apa, sistem dan sebagainya ya. Oke, itu sekilas tentang profil fisik dan juga tombol-tombol pengaturannya. Kita langsung ke fitur-fitur utama yang dijanjiin sama si monitor Acer ini. Yuk, ikutin terus. Oke, sebelum masuk ke fitur-fitur utama, ada satu lagi review secara fisik yang mau kita kasih tahu ke kalian semua. Salah satu alasan kita milih monitor ini adalah karena udah built-in speaker, yang mana kita nggak perlu menu-menuin tempat lagi buat naruh speaker eksternal. Meskipun secara pribadi gua nggak terlalu berharap sih sama kinerja speakernya, minimal adalah suaranya gitu. Makanya kita mau coba ya, sekarang kita mau nonton YouTube gua. Gimana sih misalnya kinerja si sound speaker dari si monitor ini? Kita langsung aja ya, kita dengerin. Ke handphone yang lagi merekam video ini, jadi kelihatan di sini kalau misalnya. Oke, jadi di dekat speaker udah gua taruh mic yang lain, jadi ini volumenya juga udah gua optimalin. Sekarang kita lihat gimana rasanya ya. Kalau dari yang gua rasain, dia itu nggak terlalu besar speakernya ya. Kalau dari output speakernya langsung gitu, itu nggak terlalu besar. Kualitasnya juga nggak terlalu bisa diharapin, tapi memenuhi kebutuhan minimal lah, ada suara. Jadi kalau nonton apa-apa kedengeran suaranya. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan
subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat kalian para gamers atau para penikmat sinema dari monitor, kayaknya memang lebih bagus punya headset sendiri atau output speaker yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekedar yang penting nggak sepi, ada suaranya dari si monitor gitu, nah ini udah cukup memenuhi kebutuhan standar kita. Nah itu kira-kira review secara fisik yang udah bisa kita sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan review fitur-fitur yang ada di monitor Acer KG241 ini. Oke, ikutin terus ya, check it out. Oke, sekarang kita mulai review tentang fitur-fitur yang dijanjikan sama si monitor Acer KG241 ini ya. Yang pertama, dia punya fitur AMD Radeon FreeSync. Apa sih AMD Radeon FreeSync? Itu dia semacam teknologi untuk menyelesaikan masalah komunikasi atau menyelaraskan kecepatan antara si prosesor yang ada di komputer dengan kemampuan kecepatan si monitor itu sendiri. Sehingga itu bisa menghilangkan gambar yang pecah atau goyang. Sehingga saat kita main game itu bisa lebih mulus lagi, terutama untuk game-game yang berat ya. Nah, kita bisa lihat contohnya kayak gini nih. Nah, si prosesor kan punya kecepatan ya, kalau waktu main game misalnya, tentu dong prosesornya prosesor yang mumpuni. Tapi ketika ditransfer ke monitor, dengan monitor yang nggak bisa menyesuaikan kecepatan, nggak ada sinkronisasi antar kecepatan prosesor sama si monitor, nah ini nih dampaknya gitu. Si monitor nggak bisa menyelaraskan kecepatan sehingga gambarnya patah-patah, jadi nggak utuh bentuk si layar monitor si robot ini. Berbeda dengan yang sudah punya teknologi AMD Radeon FreeSync, jadi ini kelihatan mulus, smooth, sesuai dengan kecepatan si prosesor itu sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, ini jelas ada terbagi dua, gambarnya pecah gitu. Nah, itu yang pertama, fitur utama si Acer itu sendiri. Nah, yang kedua, selain itu, dia punya refresh rate yang cukup mumpuni gitu. Jadi untuk memang ya sekarang ada monitor-monitor yang punya refresh rate itu sampai 240, di bawahnya lagi ada 144, di bawahnya lagi ada 75, di bawahnya lagi ada 60, lalu ada di bawahnya. Nah, untuk monitor dengan harga yang hemat, pas di budget sekitar 1,5 jutaan, monitor Acer ini udah punya kecepatan yang mumpuni, sekitar 75 Hz ya kecepatannya. Nah, kita bisa lihat nih, waktu kecepatan yang 60 Hz, ini kelihatan perputaran gambarnya nih kelihatan berbayang. Sementara yang udah 75 ini udah lebih bagus ya, udah lebih smooth. Memang ya, ini masih kelihatan agak buram, akan lebih sempurna kalau pakai kecepatannya itu sekitar 140 atau 240 ya. Gitu. Cuman untuk budget 1,5 juta ini udah lumayan oke gitu. Ditambah lagi dia mengklaim, si Acer ini mengklaim refresh rate-nya itu 0,8 milisecond. Di antara monitor yang lain itu kisarannya dengan harga yang sama, itu kisarannya masih di 5 milisecond. Atau yang lebih baik misalnya ada di 1 milisecond. Dia average-nya di 1 milisecond, tapi dia bisa klaim up to 0,8 milisecond. Jadi untuk harga di kelasnya, speednya udah lumayan unggul. Nah, terus dia punya fitur apa lagi? Dia, ya Acer secara umum ya, baik itu produk laptop, monitornya, dia punya teknologi namanya Blue Light Shield. Jadi si cahaya biru yang ditampilkan sama si monitor ini, baik itu dari display komputer ataupun display laptop, itu kurang baik secara jangka panjang untuk kesehatan mata kita. Nah, makanya si Acer ini punya teknologi Blue Light Shield. Jadi dia menghalangi cahaya biru yang bisa merusak mata kita gitu. Sehingga ini bisa lebih bagus. Dan ini nggak mempengaruhi warna jadi lebih warm atau lebih gelap. Ini enggak. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini warnanya seperti ini, biasa ketika ada Blue Light Shield dia tetap sama sesuai, tapi juga nggak menyakiti mata gitu. Nah, itu kira-kira untuk si Blue Light Shield-nya. Terus ada lagi dia klaim punya namanya flickerless. Kalau umumnya dikenal dengan flicker free ya, tapi si Acer brandingnya flickerless.
Apa sih flickerless? Dia itu meminimalisir seminim-minimnya kedipan gambar pada layar, sehingga itu bisa menghindari kita sebagai user matanya lelah gitu. Jadi matanya kita nggak lelah karena kedipannya sangat minim. Namanya less itu mungkin hampir free ya. Nah, kira-kira gini contohnya ya. Ini kalau misalnya monitor-monitor yang nggak flickerless atau nggak flicker free, itu kelihatan tuh kedipan-kedipan di monitornya tuh. Nah, ini yang kan kelihatan tuh ya, kalau kita suka nonton yang nggak flickerless tuh kelihatan. Itu bikin mata cepat lelah tuh. Jadi buat kita yang sehari-hari beraktivitas dengan monitor, baik itu kerja, baik itu desainer atau gamer sekalipun, itu bikin mata lelah. Makanya dia punya teknologi flickerless. Nah, ya ini termasuk teknologi flickerless ya, bisa lihat ini tanpa flickerless itu kelihatan ada di screen capture-nya ini, dia kelihatan ada kedipan-kedipan, sementara yang flickerless mulus. Nah, ini salah satu fitur utama si monitor Acer ini. Oke, fitur yang terakhir, Acer punya teknologi namanya Com5 View. Jadi dia teknologi untuk mengurangi intensitas pantulan cahaya dari luar. Seperti contoh nih ya, misalnya ruangan ini ada cahaya dari lampu gitu. Nah, si monitor ini kan kadang-kadang kan kita terganggu tuh sama pantulan cahaya sumber matahari atau lampu yang ada di monitor kan kadang-kadang. Nah, Com5 View itu mengurangi intensitas pantulan itu. Nah, kalau contoh di gambar ini kelihatan nih, kalau misalnya kita ngelihat layar yang nggak Com5 View, itu kayak ada pantulan sinarnya. Nah, ini yang bersih yang kayak gini. Nah, kalau dari langsung nih ya, sekarang misalnya dari pantulan cahaya, ini kita nggak ngerasa sama sekali ada pantulan cahaya dari lampu, mungkin sudutnya juga pas ya. Jadi ini salah satu fitur utama yang jadi andalan kenapa kita perlu memilih si monitor Acer KG241Q ini. Nah, itu dia. Nah, terus tadi sebelumnya kan udah disampaikan bahwa si monitor Acer ini punya teknologi panel si TN, yaitu Twisted Nematic. Nah, apa sih bedanya dengan panel-panel lain? Ada panel IPS, ada VA gitu. Nah, apa bedanya? Yang jelas kita bisa lihat dari sini ya. Pertama, dia keunggulannya secara price dia bisa lebih murah. Kenapa? Karena dalam penggunaan teknologi panelnya, secara umum komponen biaya monitor itu ada di teknologi panel ya. Dia teknologi panelnya lebih paling murah, meskipun teknologi VN-nya secara teknologi lebih mahal, tapi operasional pembuatan TN ini lebih murah, makanya harga lebih murah. Respon time-nya bagus gitu. Rata-ratanya dia minimalnya biasanya ada di 1 milisecond. Sementara monitor-monitor lain itu speednya ada di kisaran 5 milisecond ke atas lah gitu. Sehingga dia refresh rate-nya juga bagus. 60 sampai di atas 60 rata-rata untuk yang TN ya. 75, makanya monitor ini 75. Cuma ada kekurangannya dong ya. Kekurangannya biasanya dia viewing angle-nya yang kurang bagus. Jadi kalau dari sudutnya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau dilihat dari agak samping nanti kelihatan kok beda, nanti kita kasih tahu ya. Terus juga kontrasnya, warnanya juga dia itu warnanya nggak mencapai 16, brengsek nih ayam nih. Matiin dulu. Oke, di awal juga kita udah sebutkan ya bahwa si monitor Acer ini punya teknologi yang namanya TN panel, yaitu Twisted Nematic Panel, dimana kita tahu ada panel-panel lain yang kayak IPS atau VA. Apa bedanya? Nah, di sini yang tampilin. Secara harga dia lebih murah. Kenapa? Karena produksinya cenderung lebih murah, meskipun teknologinya dia lebih mahal. Tapi produksi pembuatan panelnya dia lebih murah. Sementara untuk respon time-nya, TN yang paling bagus karena rata-rata speednya ada di 1 milisecond gitu. Sementara untuk teknologi panel lain itu masih di kisaran 5 milisecond. Terus juga, nah umumnya karena dia punya kecepatan respon time bagus, dia bagus buat gaming. Tapi ada kelemahan-kelemahannya ya. Tadi karena bagus buat gaming yang refresh rate-nya bisa sampai
240 atau yang paling rendahnya kayak monitor ini sekitar 75 gitu. Tapi dia ada kelemahannya. Viewing angle-nya itu kurang bagus kalau kita lihat dari sisi samping. Itu sekitar 160-170 derajat ya. Jadi ini agak kurang disarankan buat video editing gitu. Terus warnanya juga tampilan monitor kontrasnya agak kurang gitu. Warnanya juga itu cuman ada di kisaran 16,7 juta, dimana standarnya kan ya ada sekitar di 24 jutaan ya. Nah itu kira-kira perbandingan teknologi panel CTN sama IPS dan VA. Nah ini ya viewing angle-nya ini bisa lihat kalau kita agak nunduk itu kurang jelas terlihat ya. Jadi posisinya harus bagus. Kalau tegak lurus secara warna dia agak kurang gitu dibanding si IPS. Sementara kalau posisi rebah atau posisi nyamping juga kelihatan tuh warnanya lebih lebih ada lapisan putihnya gitu. Nah ini kombinasi warnanya kelihatan kan tadi juga gitu. Nah ini kira-kira fitur-fitur dari komputer Acer ini ya. Jadi buat kalian yang lagi bingung nyari monitor yang nyaman buat dipakai gaming ataupun dipakai sehari-hari, ini salah satu reviewnya ya. Kita ulang, pertama harganya pas di budget untuk monitor 24 inch dengan besar yang pas ya buat satu meja yang sedang ini satu orang. Di budget 1,5 jutaan ini udah termasuk banyak plusnya ya. Plusnya monitornya built-in, terus portnya juga HDMI-nya ada 2, terus fitur-fiturnya tadi high refresh rate, dia juga flickerless, terus juga dia comfy view, terus dia juga punya blue light shield dan sebagainya. Sepertinya ya ini layak buat kalian yang punya budget pas tapi pengen menghadirkan monitor yang punya teknologi lumayan terkini dan juga bisa mengakomodir kebutuhan kalian semua. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan segmen urban ini yaitu unboxing dan review barang-barang bermanfaat benar-benar bermanfaat buat kalian, supaya gue lebih semangat lagi bikin video-video review dan unboxing lainnya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Dan kalau ada iklan jangan di skip supaya gue lebih semangat lagi cari cuan di YouTube. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum, dadah.